Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya ada kabar bahagia untuk kita semua. Berita gembira apa Tuan? Bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio luar negeri. Maka telah terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Wah, berita gembira sekali itu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apa itu kekosongan kekuasaan? Saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negara kita. Karena telah menyerah kepada sekutu. Bukan sekutu Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Ayo kita lihat Soekarno dan Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia. Ya, saya setuju karena ini waktunya untuk memerdekakan Indonesia. Baiklah. Mari kita membicarakan hal ini di rumah Bung Karno. Ayo. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Permisi Bu, apakah ada jarang kami ingin bertemu dengannya? Oh, ada memangnya ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal yang harus dibicarakan. Kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk dulu dan bicarakan dengan Bung Karno. Saya dengar dari istri saya ada yang membicarakan. Apa itu? Jadi begini Bung, kami baru saja mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di negara ini. Baiklah. Ya, lepas sini adalah meminta Bapak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Cepatnya, mungkin saya akan usahakan setelah diumumkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Apa kalian tidak memikirkan bahaya jika Jepang menyerang kita? Tentu, saat ini Jepang bukan di masa kita lagi. Jadi untuk apa kita menyiapkan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap karena negara Bapak tidak ingin begitu. Karena saya takut Jepang tahu rencana kita dan menghambat Indonesia mereka. Tapi PPKI salah satu cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi kami tidak ingin merdeka dari Jepang. Apa tidak sebaiknya kita runingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Sebelum ada bakal yang datang ke Indonesia ini, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Ya sudah, kami akan membuatkan hal ini. Besok kalian silakan datang kembali. Ya, baiklah kalau begitu. Apa yang sedang terjadi? Mereka bilang Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Mereka ingin segera cepat untuk memerdekakan Indonesia. Lantas, apa yang akan kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita. Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana berita itu palsu? Apakah kita akan menuruti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya,
Mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Apa yang harus kita lakukan sementara kaum tua enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kita asingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi gimana? Bagaimana kita ke Rengas Dengklok? Ya, saya setuju. Ayo. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ada apa ya? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, ada apa bawa kami ke sini? Maaf atas rancangan ini, Bung, tapi ini demi keselamatan kalian. Di sini kita akan merumuskan tentang proklamasi, Bung. Baiklah, nanti akan kita runingkan secara bersama-sama. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi, Laksamana Maeda. Permisi. Maaf, ada apa ya? Apakah ada Laksamana Maedanya? Sebentar saya panggilkan dulu. Oke. Ada apa, Bung? Ada yang kami bicarakan dengan kawan. Ya, kami membutuhkan tempat untuk melaksanakan proklamasi yang telah kami lakukan. Benarkah begitu? Silakan. Sebenarnya saya juga bahagia mendengar kabar itu. Silakan pakai ruangan yang ada. Baiklah. Apakah ada catatan pen, Tuan Laksamana? Tunggu sebentar, saya ambilkan. Ini saya ada kertasnya, Bung. Terima kasih. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. mana? Setuju? Saya setuju. Tolong Anda ketik naskah ini. Siap, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mari ikut saya. Ini, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, maaf ya Anda. Terima kasih Ibu telah menemani di masa sulit saya. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia kita ini. Ya, apakah kalian sudah ada rencana bagaimana berlangsungnya proklamasi besok? Kami merencanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Haji Supratman. Iya, kita kan belum punya bendera. Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjadinya? Tapi Pak, Ibu cuma mempunyai kain yang berwarna merah. Tidak apa-apa, yang penting kita punya untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia ini. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.
laksanakan. Siap. Indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan